Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ila awliyaihi al-iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilayhimul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa annal jannata haqqun wan naru haqq. Wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan penciptaan manusia di dalam surat Az-Zariyat. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah menjelaskan, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang manusia meminta pertolongan, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meminta perlindungan, meminta rezeki, dan melakukan amalan-amalan saleh, maka hendaklah dia lakukan itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala kesyirikan. Kemudian Allah mengatakan, dan aku, kata Allah, tidak menginginkan dari hamba-hambaku, dari mereka, baik dari manusia ataupun jin, rizki sedikit pun. Dan tidak pula aku menginginkan mereka memberikan makan kepada aku, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki dan maha kuat lagi perkasa. Itulah tujuan seorang manusia ataupun jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling utama diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala adalah salat. Oleh karenanya perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala banyak dijelaskan dan disebutkan baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintah salat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil perintah tersebut dari langit ketujuh tatkala terjadi Isra dan Mi'raj. Beliau sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Allah mengatakan, dan dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara seorang mukmin dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat tersebut dengan sengaja, maka dia telah kufur dan keluar dari agama Islam. Dan itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan kali ini ada beberapa sunnah
yang banyak di antara saudara-saudara kita yang lupa ataupun meninggalkan sunnah ini di dalam salat. Namun sebelum itu, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shami Ramadan, wa hajjil bait in istata'a ilaihi sabila." Nabi SAW bersabda, dibangunnya agama Islam ini atas 5 pondasi. Yang pertama adalah mengucapkan kedua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan adapun pondasi yang kedua setelah kita mengucapkan syahadat adalah menunaikan salat. Begitu pentingnya seorang muslim untuk melaksanakan perintah Allah yang satu ini, yaitu mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Dan pondasi Islam yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Banyak di antara hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan betapa wajibnya melaksanakan salat ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan salat inilah yang pertama kali akan dihisab amalannya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, sesungguhnya yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba adalah salat, yaitu salatnya. Setelah kita mengetahui betapa wajibnya melaksanakan salat, kemudian poin selanjutnya yang harus kita ketahui adalah wajib bagi setiap muslim tatkala dia melaksanakan suatu ibadah, hendaknya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengikuti tata cara Rasulullah SAW beribadah. Karena dua inilah kunci diterimanya amalan seseorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang dari Rasulmu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah. Dan apa saja yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Tentunya Nabi SAW 1400 tahun yang lebih beliau sudah meninggal. Dan bagaimana kita mengetahui Rasulullah SAW salat? Maka dengan mempelajari bagaimana Rasulullah SAW salat semasa hidupnya. Dan di sini akan kita sebutkan 4 sunnah mengangkat tangan ketika salat. Adapun yang pertama adalah raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram. Disunnahkan bagi seorang muslim yang salat untuk mengangkat tangannya tatkala takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini sepakat para ulama bahwasanya mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram hukumnya sunnah. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, an Salim ibn Abdullah, dari Salim ibn Abdullah, an abi, dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi
hadwa mankibayhi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melaksanakan salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tatkala takbiratul ihram sampai sejajar dengan kedua telinganya. Idza iftataha as-shalah, apabila beliau hendak membuka salat. Wa idza kabbara lirruku', dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat kedua tangannya dan bertakbir tatkala hendak ruku'. Wa idza rafa'a ra'sah min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kedua tangannya setelah itu. Kemudian beliau mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangannya tatkala hendak sujud. Maka itulah poin yang pertama yang disunnahkan bagi seorang muslim yang melaksanakan salat untuk mengangkat kedua tangannya, yaitu tatkala takbiratul ihram. Adapun yang kedua adalah mengangkat kedua tangannya tatkala hendak ruku'. Dan ini disunnahkan dan telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Adapun poin yang ketiga, hendaklah bagi seorang muslim untuk mengangkat kedua tangannya tatkala bangkit dari ruku' dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idza iftataha as-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melaksanakan salat, beliau mengangkat kedua tangannya tatkala takbiratul ihram sampai sejajar dengan kedua bahunya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tatkala takbiratul ihram sampai sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat tangannya tatkala takbir untuk ruku'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat kedua tangannya tersebut tatkala beliau bangkit dari ruku'nya, yaitu i'tidal. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangannya tatkala hendak sujud. Adapun poin yang keempat adalah disunnahkan bagi setiap muslim yang salat untuk mengangkat kedua tangannya indal qiyam min at-tasyahhudil awal, yaitu tatkala dia bangkit dari tasyahud awal. Dan para ulama sepakat bahwasanya ini terjadi apabila seseorang muslim melaksanakan salat maghrib, salat isya, salat zuhur, dan salat asar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal tersebut apabila beliau bangkit dari tasyahud awalnya. Maka inilah 4 sunnah yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Adapun yang pertama,
disunahkan bagi setiap muslim untuk mengangkat kedua tangannya tatkala salat ketika takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangannya tersebut sejajar dengan kedua bahunya ataupun sejajar dengan kedua telinganya. Adapun keadaan yang kedua yang disunnahkan bagi setiap muslim untuk mengangkat kedua tangannya tatkala salat adalah tatkala hendak ruku' dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian keadaan yang ketiga disunnahkan bagi setiap muslim untuk mengangkat kedua tangannya adalah ketika bangkit dari ruku'nya dengan membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dan posisi yang keempat, yang terakhir, disunahkan bagi setiap muslim untuk mengangkat kedua tangannya adalah tatkala dia bangkit dari tasyahud awal. Inilah tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tatkala salat. Semoga hal ini dapat kita mengambil manfaat di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita hendak melaksanakan ibadah, maka lakukanlah hal tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu ibadah apabila dilakukan keluar dari jalur yang telah diterapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan yang kita kerjakan tersebut walaupun setinggi gunung tidak ada gunanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Beliau mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah di dalam agama ini, yaitu di dalam agama Islam, dan tidak ada tuntunannya dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan dia tersebut akan tertolak. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kita selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpegang teguh di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta